Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Masruro dari kelompok 4 Latsar CPNS 2022 angkatan 63. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Smart ASN. Smart ASN di sini yang pertama dibahas adalah literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital, namun juga budaya menggunakan digital, etik menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Ini adalah bagan Indonesia menuju Indonesia digital. Di sini ada pemerintahan yang serba sudah digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Kita sudah mulai berada pada posisi on proses menjadi Indonesia digital. Indikator penyusunan peta jalan literasi digital pada tahun 2017, peringkat ICT Development Index Indonesia berada di posisi 7 dari 11 negara di Asia Tenggara. Meskipun demikian, Indonesia mencatat kenaikan skor yang cukup tinggi dalam waktu 1 tahun. Laporan ini belum diperbarui di tahun 2018 sampai 2019 karena data kurang memadai. Peringkat Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibanding dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Pada tahun 2020, peringkat Indonesia ada di peringkat 56 dari 63 negara. Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Ini adalah kerangka kurikulum digital dari digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Digital skill adalah kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui kemanfaatan TIK. Digital ethic adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety. Digital safety di sini adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. 3 tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital. Yang pertama adalah penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional menjadi media digital. Intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi sehingga memunculkan berbagai isu dan gesekan. Cakap bermedia digital. Berdasarkan data survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020, pada 34 provinsi, akses terhadap internet kian cepat terjangkau dan tersebar hingga ke pelosok. Dalam survei tersebut, juga terungkap bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada level sedang. Adapun indeks literasi digital yang diukur dibagi menjadi 4 subindeks. Subindeks tertinggi adalah subindeks informasi dan literasi data serta kemampuan teknologi, diikuti dengan subindeks komunikasi dan kolaborasi serta informasi dan literasi data. 3 area kecakapan keamanan digital. Yang pertama adalah kognitif, yaitu memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital lunak atau keras maupun terhadap identitas digital dan data diri. Yang kedua adalah afektif. Afektif di sini adalah empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekedar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat. Yang ketiga adalah kognitif atau behavioral, yaitu langkah-langkah praktis yang menggunakan perlindungan identitas digital dan data diri. Landscape digital.
internet dan dunia maya. Lanskap digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan, sehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. Komputer yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah komputer pribadi. Komputer merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut komputer yang didesain untuk penggunaan individu. 3 tahapan kerja mesin pencari informasi. Di sini ada 3, dari yang pertama adalah penelusuran, yaitu langkah ketika mesin pencarian informasi yang kita akses menelusuri triliunan sumber informasi di internet. Penelusuran tersebut mengacu pada kata kunci yang diketikkan. Yang kedua adalah pengindekan, yakni pemilihan data atau informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Yang ketiga adalah pemeringkatan, yaitu proses pemeringkatan data atau informasi yang dianggap paling sesuai dengan yang kita cari. 4. Dimensi persiapan. Yang pertama adalah akses terhadap internet. Aplikasi percakapan dan media sosial bagaimanapun adalah platform digital yang membutuhkan internet agar bisa beroperasi. Syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi sangat penting untuk membaca syarat dan ketentuan yang diberikan oleh aplikasi sebelum menekan tombol setuju. Membuat dan atau membuka akun. Mendaftarkan akun membutuhkan data-data pribadi, misalnya nama lengkap, nomor telepon, surel, dan lain-lainnya. Metode akses umumnya ada 2 metode, yaitu mengakses sebuah aplikasi, yaitu melalui aplikasi mobile yang dipasang ke perangkat kita dan atau browser. Etika berinternet di sini merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Etiket di sini selain menjelaskan etika, kita juga menjelaskan etiket. Etiket yang didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Jadi etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, sementara etika berlaku meskipun individu sendirian. Hal lain yang membedakan etika dan etiket adalah bentuknya. Etika pasti tertulis, misal kode etik jurnalistik, sedangkan etiket tidak tertulis atau konvensi. Tips melindungi diri dari hoax. Hoax di sini adalah salah satu muncul ketika adanya dunia digitalisasi ya. Yang pertama adalah evaluasi. Gunakan kriteria berikut untuk mengevaluasi sumber yang akan kita cari. Dari yang pertama currency, keterbaruan informasi, relevansi, yang kedua authority, penulis, akurasi atau ketepatan, dan yang terakhir adalah purpose, tujuan. Dan yang kedua ada Google It. Jadi kita harus mencari yang benar. Yang ketiga, dapatkan berita dari sumber berita. Buka langsung situs web berita yang kredibel mengenai berita tersebut. Jadi bukan hanya Google yang banyak disebarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, bedakan opini dengan fakta. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyberbullying. Cyberbullying di sini adalah kalau bullying yang terjadi dalam kehidupan nyata adalah di mana kata-kata atau tindakan yang tidak enak bagi orang lain. Cyberbullying di sini adalah tindakan yang seperti itu tapi dilakukan di dunia maya. Bentuk cyberbullying itu ada 3. Yang pertama adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Yang kedua cyberstalking, yaitu mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya. Yang ketiga adalah revenge porn, membalas dendam melalui penyebaran foto atau video intim vulgar seseorang. 5 karakteristik media sosial. Yang pertama adalah terbuka. Siapapun dapat memiliki akun media sosial dengan batasan tertentu seperti usia. Terus yang kedua, memiliki halaman profil pengguna. Tersedia menu profil yang memungkinkan setiap pengguna menyajikan informasi tentang dirinya sebagai pemilik akun. Yang ketiga ada user generated
konten. Terdapat fitur bagi setiap pengguna untuk bisa membuat konten dan menyebarkannya melalui platform media sosialnya. Yang keempat, tanda waktu di setiap unggahan, sehingga bisa diketahui kapan unggahan tersebut dibuat. Yang kelima, yang terakhir, interaksi dengan pengguna lain. Media sosial menyediakan fitur agar kita dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya. Tips aman berinteraksi dalam dunia digital. Yang pertama, periksa koneksi ya, HTTPS-nya. Yang kedua, meneliti akun penjual jika kita bertransaksi jual beli. Yang ketiga, menggunakan metode pembayaran yang aman, karena takutnya nanti akan terjadi penipuan. Yang keempat, simpan riwayat transaksi termasuk diantaranya tanggal, nomor transaksi, deskripsi, harga produk, dan sebagainya. Itu untuk bukti kita secara kuat dalam kita berinteraksi. Yang kelima, hindari memberikan password, kode OTP, dan data penting lainnya kepada siapapun. Ini menghindari terjadinya pembobolan. Yang keenam, jangan gunakan tanggal lahir, nomor ponsel, nama teman atau hewan atau saudara sebagai kata sandi, karena akan gampang terdeteksi oleh orang lain, gampang ditebak. Yang selanjutnya, berhati-hati dengan pesan scam melalui surel yang terkadang disertai tautan tertentu dan situs web yang mencurigakan, di mana akan muncul situs-situs web yang tidak bertanggung jawab, yang mengekor di sebuah aplikasi biasanya. Yang terakhir, berhati-hati menggunakan komputer umum yang digunakan untuk transaksi online. Pastikan tidak meninggalkan komputer tanpa pengawasan saat transaksi dan segera log out akun setelah bertransaksi. Takutnya nanti akan disalahgunakan oleh orang yang selanjutnya menggunakan komputer tersebut. Tips melindungi diri dari penipuan. Yang pertama, jangan pernah membagikan ataupun mengunggah alamat email ke publik. Yang kedua, berpikir sebelum mengklik tautan link maupun mengunduh dokumen dari sumber yang tidak jelas. Takutnya akan membawa kita membuka data-data pribadi kita kepada orang lain. Yang ketiga, jangan membalas pesan spam karena pengirim pesan dapat mengetahui bahwa alamat surel tersebut aktif dan meningkatkan resiko surel tersebut menjadi target penipuan. Yang keempat, gunakan aplikasi penyaring spam dan antivirus untuk menurunkan resiko. Yang kelima adalah hindari penggunaan email pribadi atau perusahaan untuk mendapatkan aplikasi yang tidak terlalu penting. Di sini ada 10 kompetensi digital usability. Yang pertama, mengakses, yang kedua, menyeleksi, yang ketiga, memahami, yang keempat, menganalisis, yang kelima, memverifikasi, yang keenam, mengevaluasi, yang ketujuh, mendistribusikan, yang kedelapan, memproduksi, yang kesembilan, berpartisipasi, dan yang ke-10 adalah berkolaborasi. 4 komponen konstruksi identitas. Yang pertama, dari input, standard identity, komparator, dan output. Input di sini merupakan sebuah persepsi yang diterima oleh seseorang. Yang standard identity adalah rangkaian makna, yang mana setiap identitas memiliki makna masing-masing. Komparator adalah sesuai yang membandingkan antara persepsi makna yang diterima oleh individu terhadap identitas dengan makna ingatan dari standard identity. Output di sini biasanya merupakan perilaku dari sebuah situasi. Mengacu pada 10 kompetensi literasi Japelidi dengan konseptual nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, ada 5 kompetensi dasar. Yang pertama, cakap paham, cakap produksi, cakap distribusi, cakap partisipasi, dan cakap kolaborasi. Digital right, hak digital warga negara. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin setiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digitalnya masing-masing. Hak digital meliputi hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa nyaman. Hak harus diiringi dengan tanggung jawab. Di sini tanggung jawab digital meliputi menjaga hak-hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik. Yang ketiga, hak dan kewajiban digital dapat dipengaruhi
dapat mempengaruhi kesejahteraan digital setiap pengguna. Kesejahteraan digital merupakan istilah yang merujuk pada dampak dari layanan teknologi dan digital terhadap kesehatan mental, fisik, dan emosi seseorang. 8 prinsip praktik digital. Yang pertama, menyediakan pelayanan inklusif dan responsif yang mendorong pekerjaan digital maupun aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menyertakan aspek kesejahteraan digital dalam kebijakan yang sudah ada, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan aksesibilitas dan inklusi. Selanjutnya, menyediakan lingkungan fisik dan daring yang aman. Yang keempat, mematuhi proses yang bertanggung jawab mengenai aktivitas digital. Yang kelima, memenuhi tanggung jawab etik dan hukum yang berhubungan dengan aksesibilitas, kesehatan, kesetaraan, dan inklusi. Yang keenam, menyediakan pelatihan, kesempatan belajar, pendampingan, dan bantuan partisipasi dalam kegiatan digital mengenai kesehatan dan keselamatan. Yang ketujuh, memahami potensi dampak positif maupun negatif dari aktivitas digital pada kesejahteraan individu. Dan yang terakhir adalah menyediakan sistem perlengkapan dan konten digital yang inklusif dan mudah diakses. Hak dan kewajiban dalam dunia digital. Yang pertama adalah akses dan tidak diskriminatif. Yang selanjutnya, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan berpartisipasi, perlindungan privasi dan data, pendidikan dan literasi, perlindungan terhadap anak, hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Sekian presentasi saya untuk modul Smart ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mas Nuro. Di sini saya akan mempresentasikan agenda 3 dari modul kedua manajemen ASN. Saya dari kelompok 4, Latsar CPNS 2022, angkatan 63. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kedudukan ASN berdasarkan undang-undang. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu PNS dan P3K. PNS di sini merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugas ASN di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan ASN dengan P3K. Yang pertama menjelaskan ASN. ASN itu ada gaji, ada tunjangan, ada perlindungan, ada pengembangan kompetensi, ada jaminan pensiun dan hari tua, dan juga ada cuti. Sedangkan hak P3K yang membedakan dengan hak ASN adalah jaminan pensiun dan hari tuanya. Di sini P3K sama dengan ASN, cuman beda dari jaminan pensiun dan hari tua saja. Juga mendapatkan gaji, juga mendapatkan cuti, dapat tunjangan, dapat perlindungan, dapat pengembangan kompetensi juga. Pengembangan kompetensi di sini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Acuan pelaksanaannya adalah Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS Pasal 5. Perlindungan PNS di sini ada 4, dari jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan perlindungan hukum. Di sini ada beberapa kewajiban dari ASN. Yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode berlaku ASN ini terbagi menjadi 12. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan pemerintah, atasan, atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11 adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit. Di sini dalam ASN dijalankan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Kita semua disamaratakan dalam negara. Manfaat sistem merit bagi organisasi yang pertama adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengerahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga adalah instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegrasi untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai. Kalau tadi untuk organisasi, ini untuk pegawainya. Yang pertama adalah menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Dan yang kedua adalah memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi sama di mata negara. Jaminan sistem merit. Jaminan sistem merit itu dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan itu ada 4. Yang pertama adalah pangkat dan jabatan. Yang kedua adalah pengembangan karir. Yang ketiga adalah mutasi pegawai. Dan yang keempat adalah penilaian kinerja. Di sini saya akan menjelaskan manajemen PNS dari yang pertama. Yang pertama dari penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN yang dibutuhkan. Yang kedua pengadaan. Yang ketiga pangkat dan jabatan. Yang keempat pengembangan karir dan pola karir. Yang kelima promosi. Yang keenam mutasi. Yang ketujuh penilaian kinerja. Yang kedelapan adalah pengkajian dan tuntutan. Yang ke-9 adalah penghargaan. Yang ke-10 jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang ke-11 adalah disiplin. Dan yang ke-12 terakhir adalah perlindungan. Pemberhentian dengan hormat bagi ASN itu ada syaratnya. Ini ada beberapa syarat. Yang pertama meninggal dunia. Yang kedua atas permintaan sendiri. Yang ketiga mencapai batas usia pensiun. Yang keempat perampingan organisasi. Yang kelima tidak cacat jasmani dan atau rohani. Pemberhentian dengan tidak hormat. Di sini ada beberapa poin yang menyebabkan seorang ASN diberhentikan secara tidak hormat. Yang pertama adalah penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
Yang kedua adalah tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Yang ketiga menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang terakhir, yang keempat, tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana berencana. Pemberhentian sementara bagi ASN di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah diangkat menjadi pejabat negara, yang kedua diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, yang ketiga ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di sini ASN akan mendapatkan pensiun dan jaminan hari tua ketika yang pertama meninggal dunia, yang kedua atas penderitaan sendiri, yang ketiga mencapai batas usia pensiun, yang keempat perampingan organisasi, dan yang terakhir adalah tidak cakap jasmani dan atau rohani. Di sini saya akan menjelaskan manajemen P3K yang meliputi yang pertama penetapan kebutuhan, yang kedua adalah pengadaan, yang ketiga penilaian kinerja, yang keempat penggajian, yang kelima pengembangan kompetensi, yang keenam pemberian penghargaan, yang ketujuh disiplin, yang kedelapan pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang kesembilan perlindungan. Penggantian pejabat pimpinan tinggi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama dari DPT yang dapat diduduki paling lama 5 tahun. Jabatan pimpinan tinggi. Terus yang kedua memenuhi target kinerja tertentu, dan yang ketiga seleksi ulang uji kompetensi untuk penggantian jabatan pimpinan tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan. Pengawasannya itu dari awal, dari pimpinan tinggi pertama, pembentukan panitia seleksi, pengumuman jabatan yang lowong, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan calon, dan pelantikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi ASN. Di sini pegawai ASN terhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia tujuannya adalah mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa, menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, dan fungsinya di sini adalah pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada Korps Profesi ASN, memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN. Sistem informasi ASN di sini ada beberapa poin. Yang pertama, riwayat pendidikan dan pelatihan, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non-formal, riwayat gaji, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan. Penyelesaian sengketa dalam ASN di sini. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrasi. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan. Dan untuk upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dengan peraturan pemerintah.